Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyara muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita masih meneruskan pembahasan dalam kitab Akhlaqun Nabi wa Adabuhu, yang mana diceritakan dari Abi ibn Aufah bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu yukthiru adz-dzikrah, banyak berzikir, wa yukillu al-lakhwah, beliau sedikit bergurau, kemudian wa yutilu as-salah, beliau panjang salatnya, wa yukassiru al-khutbah, memendekkan khutbahnya, wala ya'nafu ayyamshiya ma'al armara wal miskin, dan beliau tidak sungkan untuk berjalan bersama janda atau orang-orang miskin, fayaqdiyalahu al-hajah, dan memenuhi hajatnya. Kita dalam dua pertemuan sebelumnya telah membahas bagaimana beliau SAW yukthiru az-zikrah, banyak melakukan zikir, ya, yang mana hari-hari beliau itu senantiasa dihiasi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pekan yang lalu kita telah membahas bagaimana beliau wa yutilu, beliau itu wa qalilu au wa yukillu al-lakhwah, sedikit dalam bergurau. Maka hari ini kita akan membahas bagaimana beliau SAW wa yutilu as-salah, beliau itu dalam sholat maka memanjangkannya. Ya, tentu yang dimaksud dengan memanjangkan sholat, selain ya ini maknanya karena diikuti oleh wa yukatsiru al khutbah, memendekkan khutbah, maka ini berkaitan dengan sholat Jumat. Itu yang pertama kata para ulama. Bagaimana beliau SAW, ya kalau dilihat khutbahnya itu tidak terlalu panjang, justru sholatnya itu relatif lebih panjang. Ya, minimal dengan membaca Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian surah Al-Ghashiyah, hal ataka hadithul ghashiyah. Nah, itu salat beliau ya dalam berjamaah. Adapun dalam salat sunnah yang sifat asalnya adalah sendiri, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bahkan telah melakukannya itu dengan panjang sebelum perintah salat wajib itu diturunkan. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam itu telah rutin menjaga salat malam, ya, sholat tahajud sebelum ada perintah sholat 5 waktu, karena perintah sholat 5 waktu itu baru turun 2 tahun sebelum hijrah. Adapun untuk sholat malam itu masih awal-awal kenabian, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Muzammil, yang mana Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalilah, hendaklah engkau bangun menegakkan salat pada keheningan malam kecuali sedikit, nisfahu awinkuth minhu qalilah, setengah dari malam atau mungkin sedikit kurang darinya, auzid alaihi, atau bahkan bisa tambah dari setengah malam. Jadi kita bisa bayangkan ya bagaimana panjangnya salat dari beliau sallallahu alaihi wasallam, setengah malam atau kurang sedikit atau bahkan ditambah. Ya, kalau satu malam anggap saja misalnya 10 jam malamnya, karena kita misalnya jam 6 sampai jam 4 contoh saja, berarti ya 6 ke 12 6 ditambah 4 14, sekitar ya 10 ya, 6 tambah 4 10, berarti sekitar 5 jam salat yang dilakukan. Qumil laili illa qalilah, nisfahu aw inkuth minhu qalila aw zid alaihi warattilil Quran tartilah. Bahkan beliau membaca Al-Quran itu dengan bacaan yang tartil ya. Jadi ini perintah salat tahajud yang pertama ya. Bahkan dalam surah Al-Isra itu langsung disebut wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, dan pada waktu malam hendaklah engkau melaksanakan salat tahajud sebagai ibadah sunnah untukmu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, semoga Allah mengangkat engkau itu kepada kedudukan yang terpuji.
Maka beliau SAW, Masya Allah ya, kata para ulama, itu tidak pernah meninggalkan sholat malam ya, apalagi beliau sebagai ya seorang pemimpin umat, seorang dai ya, yang menyampaikan risalah Islam. Maka hakikatnya sebenarnya kekuatan bagi kita untuk menyampaikan kebenaran itu adalah pada qiyamul lail, pada tahajud kita. Kalau kita sudah tidak sholat malam, kita mau menyampaikan sesuatu itu agak susah, rasa berat ya. Kalaupun misalnya di lisan mungkin bisa disampaikan, tapi kita mungkin tidak bisa menyampaikan itu betul-betul kokoh dari hati kita. Maka ya, karena setiap kita hakikatnya ala dai ya, hendaklah kita mulai membiasakan untuk menjaga sholat malam, sebagaimana halnya yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Dan sholat malam ini sebenarnya tadi dia akan mengangkat kedudukan kita pada kedudukan yang terpuji. Sholat malam ini justru sebenarnya ya manfaatnya adalah kepada diri kita sendiri ya. Bahkan ada penelitian secara kesehatan, Masya Allah ya, itu pengaruhnya luar biasa. Ada satu profesor siapa itu yang di UIN Sunan Ampel kalau tidak salah di Surabaya, itu dulu pernah ya melakukan penelitian tentang bagaimana pengaruh sholat malam terhadap para mahasiswa ya, mulai dari pengaruh mungkin kecerdasan, ketenangan batin. Maka Masya Allah mereka yang menjaga sholat malam itu relatif lebih berprestasi. Dan beliau SAW memang jauh-jauh hari itu telah menyampaikan, apa kata beliau SAW, idzan nama ahadukum, kalau salah seorang kalian itu tidur, maka akada syaitan bi thalathatil uqad, syaitan itu akan mengikat kalian itu dengan 3 ikatan. Fadaraba alaih, bahkan syaitan itu memukul-mukul ikatan tadi, dan syaitan akan katakan alaika lailan tawilan farqud, bagimu malam yang panjang maka tidurlah yang nyenyak. Jadi syaitan itu tidak ingin kita termasuk di antara orang yang jaga salat malam, tapi disuruh kita banyak tidur ya. Maka kata beliau sallam, fa iza ittaiqadha, kalau orang ini kemudian bangun dari tidurnya, thumma dzakarallah. Nah, ini kekuatan seorang mukmin yang lain, yaitu dimanapun dia berada selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa, hatinya ini menjadi tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah hati itu jadi tenang. Jadi mulai kita apa, bangun tidur tadi diperintahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, kalimat yang pertama keluar dari lisan kita yaitu zikir, sampai bahkan nanti kita tidur lagi ya. Kita bangun tidur zikir, kita masuk ke kamar mandi zikir dulu, keluar kamar mandi juga membaca zikir, keluar dari rumah baca zikir, naik ke atas kendaraan baca zikir ya, masuk ke masjid juga baca zikir, nanti keluar juga seperti itu. Nanti setelah mungkin agak longgar kita baca zikir pagi, zikir sore, Masya Allah, sampai nanti tidur lagi. Seorang mukmin keadaannya seperti itu, apapun aktivitasnya maka dia terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika dia bangun dia langsung ingat kepada Allah ya, dia baca alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi ahyana, yang menghidupkan kembali kami, ba'da ma amatana, setelah kematian kami, karena hakikatnya tidur seperti kematian ya. Nanti kematian akan mendatangi kita sebagaimana tidur mendatangi kita. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menolak datangnya kematian, sebagaimana tidak ada seorang pun dari kita yang bisa menolak datangnya tidur. Maka kita merasakan betul-betul Masya Allah, karena setiap hari kita pasti tidur, dan tidur ini kata para ulama di antara hikmahnya menunjukkan dekatnya kematian terhadap kita. Kita selalu ingat kepada Allah, maka ketika akan tidur pun kita baca bismika Allahumma amutu wa ahya, di samping zikir-zikir yang lain, dengan menyebut nama Kau ya Allah, amut, aku mati, wa ahya, dan aku hidup. Maka ketika bangun kita ucapkan dengan jujur, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah kematian kami, wa ilaihin nusyur, dan sesuatu saat kami akan kembali hanya kepada Allah tadi. Maka apa kata beliau SAW, in khalat uqdatan, lepasan syaitan tadi akan satunya itu lepas ikatannya tadi. Wa idza tawaddaa, maka seorang mukmin bukan cuma sekedar zikir, apalagi bangun tidur langsung cari HP, atau mungkin bangun tidur ini bola siapa gitu ya. Dia bukan itu, bangun
wudu, maka fa idza tawadda'a in khalat uqdatan, lepas ikatan yang kedua, fa idza shallah, maka ketika dia menegakkan salat, bahkan meskipun cuma 2 rakaat, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjamin fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi, paginya orang ini pasti akan dijadikan jiwanya itu thayyiban nafsi, nasyitan, semangat, rajin, wa thayyiban nafsi, dan jiwanya itu enak. Maka kalau kita kok pagi-pagi sudah merasa gelisah, kalau anak-anak sekarang itu apa mengatakan pagi-pagi kok sudah galau, merasa kok sudah tidak tenang gitu ya, cek, jangan-jangan kita tidak menjaga sholat malam atau lepas kita dengan sholat malam tadi. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam menjamin siapa yang menegakkan sholat malam, ya dimulai tadi dengan zikir bangun tidur, kemudian dia berwudu dan sholat malam, pasti paginya nasyiton thayyiban nafsi, jiwanya itu akan rajin, jiwanya itu akan merasa enak. Wa illah, tapi kalau tidak, fa asbaha kaslan, paginya akan dia lalui dengan malas-malas, habis subuh tidur lagi misalnya. Wa sayyi'an nafsi, jiwanya pun juga tidak enak ya. Maka sholat malam ini masya Allah manfaat untuk kita ya, belum dengan manfaat-manfaat yang lain. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa menjaga sholat malamnya ya. Bahkan dikisahkan sholat malam beliau sallallahu alaihi wasallam itu pernah suatu hari Aisyah menceritakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal lail hatta tanfira qaddamah. Pernah Rasulullah SAW itu salat pada waktu malam sampai kemudian kakinya itu kok bengkak, sampai aku pun bertanya kepada Rasulullah SAW, ini kaki bengkak tadi karena lamanya berdiri dalam salat. Dan ini ya juga disampaikan oleh Huzaifah ya. Huzaifah itu pernah mengatakan, salaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzatal lail, aku pernah salat bersama Rasulullah SAW itu suatu malam. Maka salat tahajud itu boleh berjamaah, suami istri berjamaah, atau mungkin anak-anak juga dibangunkan, mungkin kadang-kadang sekali-sekali ya, itu boleh. Waktu itu Hudzaifah melihat beliau SAW ini sedang sholat malam, karena rumah Rasulullah itu dekat dengan masjid. Kadang beliau sholat malam di kamarnya, maka kata Aisyah, pernah kadang-kadang saya digeser sedikit kaki saya karena sempitnya rumah beliau untuk Rasulullah mencari tempat sujud. Kadang-kadang beliau itu sholat di masjid, rumahnya kan nempel dengan masjid. Maka waktu itu Hudzaifah melihat beliau SAW ini sedang sholat, maka berdirilah Hudzaifah di samping Rasulullah SAW. Maka kata beliau, fa'aftahu al-Baqarah. Ternyata setelah membaca Al-Fatihah, beliau memulai dengan membaca surat Al-Baqarah. Faqultu yarka'u biha, aku mengira, kata Hudzaifah, dengan salat dengan surah Al-Baqarah ini akan rukuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Sudah 3 juz, Pak. Maka apa? Thumma iftaha an-nisa faqara'ah. Kemudian beliau lanjutkan dengan membaca surat An-Nisa. Ini lompat, dilompati surah Al-Imran. Berarti boleh sebenarnya lompat. Ya, meskipun sunnahnya tetap kata ulama itu berurut ya. Al-Baqarah, kemudian Al-Imran, An-Nisa, itu yang paling utama. Tapi ini Rasulullah ingin menunjukkan bahwa ada kebolehan. Jadi hukumnya itu bukan sampai hukum haram. Misalnya ada imam baca rakaat pertama sudah qul a'udzu birabbin nas misalnya. Maka sebenarnya paling utama rakaat kedua kembali membaca qul a'udzu birabbin nas karena sudah ditutup. Tapi kalaupun dia balik qul huwallahu ahad, maka boleh sebenarnya. Dan yang paling utama dia memang membaca qul huwallahu ahad, maksudnya urutannya berdasarkan dari urutan mushaf tadi, baru qul a'udzu birabbin nas. Nah, dari sini beliau SAW kemudian melanjutkan dengan membaca surat An-Nisa. Ya, kemudian beliau lanjutkan dengan membaca surat Al-Imran. Ya, dan beliau membaca mutarassilan. Membaca itu dengan tersambung. Membaca tadi dengan pelan, membaca dengan penuh penghayatan. Idza marra bi ayati fiha tasbih sabbaha. Kalau beliau ya membaca ayat-ayat tentang tasbih, maka beliau bertasbih. Wa idza marra bis su'al sa'ala. Kalau ada kemudian ayat-ayat tentang permohonan, maka beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalau ada ayat tentang permohonan perlindungan dari Allah, maka beliau pun memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Dengan 1 rakaat saja, berarti Al-Baqarah, An-Nisa, balik Al-Imran, itu 6 juz.
ya, baru 1 rakaat. Dalam hadis tadi Hudzaifah pun menceritakan sujudnya pun Masya Allah diulang-ulang oleh beliau SAW dengan penuh khusyuk bacaannya tadi, ya, dengan bacaan juga yang lama. Sampai kemudian kata Aisyah, ya Rasulullah, lima tasna, Rasulullah kenapa engkau begini, panjangnya salatmu bahkan sampai kakimu itu bengkak. Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambik, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan dosamu yang telah lalu, wa ma ta'akhkhar, dan dosamu yang akan datang. Nah, kita tidak bisa bayangkan kalau kita yang dalam keadaan seperti ini, dosanya dijamin sudah diampunkan, yang lalu dan akan datang. Wah, bisa jadi kita ngaku sebagai wali, Pak. Wah, saya tidak sholat ini. Kenapa? Dosa udah diampunkan kok. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, justru apa kata beliau, afala akunna abdan syakur, wahai Aisyah, apa tidak pantas aku ini menjadi hamba yang bersyukur. Sehingga apa? Salat beliau, ibadah yang beliau lakukan bukan lagi sekedar gugur kewajiban. Ibadah yang beliau lakukan bukan lagi cuma sekedar menambah keutamaan, tapi sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jauh lebih tinggi daripada gugur kewajiban, Pak. Kalau gugur kewajiban ya sudah, penting rukun syarat terpenuhi. Kadang-kadang ya artinya fikihnya sudah sah gitu. Kadang-kadang hati kita itu tidak bisa mengikuti apa yang kita baca. Itu gugur kewajiban. Ya, cari keutamaan. Wah, ini sayang ini, tambah lagi dengan sholat. Bukan cuma sekedar itu beliau SAW, tapi sholatnya itu sudah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa sesungguhnya kanu qalilan minal lail ma yahjaun. Orang-orang soleh terdahulu mereka itu sedikit pada waktu malamnya itu tidurnya. Jadi kita tidak perlu terlalu lama tidur itu, Pak. Ya, intinya memang tubuh kita harus diberikan haknya. Kalau selalu sholat bahkan tanpa tidur itu juga tidak boleh. Ya, seperti halnya bagaimana Rasulullah SAW, ya, itu ketika disampaikan oleh Salman Al Farisi berkaitan dengan Abu Darda. Ya, ada sahabat namanya Abu Darda yang dia sholat terus, bahkan ketika Salman Al Farisi datang tadi, oh, baru habis isya sudah berdiri lagi. Kata Salman, enggak, tidur dulu. Ya, baru nanti setelah sepertiga malam yang terakhir baru dibangunkan untuk sholat. Ya. Ada juga 3 sahabat yang sampai diantaranya mengatakan, saya akan selalu sholat malam dan tidak akan tidur. Ada yang mengatakan saya akan selalu berpuasa dan tidak akan makan minum. Ada yang mengatakan saya bahkan tidak akan menikahi wanita. Maka beliau SAW, siapa di antara kalian alladzi qulta kadza wa kadza, yang ngomong begini dan begini? Wallahi, demi Allah, ana atkakum lillah, aku ini adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah. Tapi kata beliau SAW, ana asum wa aftir, aku itu puasa dan aku berbuka. Tidak boleh puasa terus, ya, maksimal la saum fauqa saumid Daud, tidak ada puasa melebihi puasanya Nabi Daud. Artinya hari ini puasa, besok tidak, besok puasa. Itu puasa yang paling utama. Kalau puasanya kok sudah berturut-turut, bahkan ya dia melakukan puasa berturut-turut, tapi bukan misalnya kalau perempuan mungkin karena membayar apa namanya qada, ya, mengqada puasa dia yang tertinggal misalnya, itu boleh, itu memang justru wajib dia untuk menyegerakan qadanya. Tapi kalau kemudian sepanjang tahun misalnya dia berpuasa terus bahkan melebihi puasanya Nabi Daud, maka ini sudah menyelisih sunnah. Ya, kalau tidak sanggup dengan puasa Daud, maka puasa Senin Kamis. Kalau juga tidak sanggup dengan puasa Senin Kamis, maka minimal kita menjaga puasa 3 hari setiap bulan, puasa Ayyamul Bid, hari ke-13, 14, 15 di bulan Hijriyah. Nah, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi waktu tidur mereka orang-orang soleh terdahulu itu tidak terlalu banyak, dan ini kebiasaan saja. Kalau kita biasa, oh tidur cuma 4 jam misalnya, bisa insya Allah tidak ngantuan gitu. Oh ada mungkin 5 jam. Karena apa? Kata para ulama, nanti akan ada waktu tidur yang jauh lebih lama. Nah, di saat kita sudah dimasukkan di bawah tanah, ya, tidur lama itu, Pak. Kita ada di alam barzah sampai nanti didekatkan hari kiamat. Wabil ashar hum yastaghfirun, dan pada waktu sahur orang-orang soleh tadi mereka itu banyak beristighfar kepada
Allah Subhanahu wa taala, banyak memohon ampun, menyadari bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Abu'u laka bi ni'matika alayya, ya Allah, kami akui ya Allah, sungguh betapa banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ini kita baca dalam zikir pagi sore kita. Wa abu'u laka bi dzambi, tapi kami akui ya Allah betapa banyak dosa yang kami lakukan. Kita datang ke muka bumi dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Kita adalah antumul fuqara ilallah, semua kita ini miskin hakikatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat, maka mulai ada yang merasa sombong, mulai ada yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, sibuk hanya dengan urusan dunia. Ada orang yang la yubali, ya, minal halal aw haram ikhtasaba min malihi. Oh, dalam mengumpulkan harta tadi sudah tidak peduli halal haram, hantam. Ada orang yang ketika sudah mendapatkan nikmat, oh dia menjadi orang yang bakhil, jauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akui ya Allah, nikmat Engkau banyak ya Allah, tetapi dosaku juga banyak. Maka faghfirli, ampunkan aku ya Allah, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang bisa mengampunkan dosa kecuali Engkau. Ini keadaan orang-orang mukmin yang hati mereka bersih, banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi tadi pada waktu sepertiga malam yang terakhir, di saat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi. Maka siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala saat itu, Allah akan ya memberikan. Siapa yang mohon perlindungan, Allah akan lindungi. Bahkan sepertiga malam yang terakhir, kata ulama dalam bab tentang takdir, catatan takdir kita hari ini itu sudah dicatat tadi sepertiga malam yang terakhir tadi, untuk takdir yaumiyah, ya, takdir harian itu apa yang akan kita lakukan hari ini, rezeki kita itu seperti apa, ya, apa yang akan ditimpakan oleh Allah kepada kita hari ini, semuanya itu telah tercatat dalam takdir yaumiyah sepertiga malam yang terakhir. Dan yang bisa merubah takdir itu adalah doa. Maka orang beriman justru waktu sepertiga malam yang terakhir mereka manfaatkan selain salat malam untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takdir kan ada yang harian, ada takdir tahunan, itu dicatat pada malam Lailatul Qadar. Maka jangan pernah ada malam Ramadan yang kita lewat dari doa memohon kebaikan, karena setahun takdir kita dicatat pada malam Lailatul Qadar. Ada takdir yang dicatat ketika kita 120 hari dalam perut ibu kita, dalam kandungan, ya, ketika usia berarti 4 bulan ditiupkan ruh, kemudian dicatat takdirnya. Ada takdir ketika kita ada di alam ruh, dan ada takdir ketika 50.000 tahun langit dan bumi itu belum diciptakan. Nah, kembali ke salat malam tadi, maka beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, alaikum biqiyamil lail, hendaklah setiap kalian berusaha untuk menjaga salat malam kalian. Fa innahu da'bus salihin qablikum, karena sesungguhnya salat malam ini adalah kebiasaan dari orang-orang saleh sebelum kalian. Wa quraba ilallahi ta'ala, dan salat malam itu akan sangat mendekatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Afdhalus salat ba'dal maktubah qiyamul lail, seutama-utama salat setelah salat wajib itu adalah qiyamul lail. Yang wajib memang harus dijaga, jangan sampai ada orang salat malam ternyata pas subuhnya itu terlambat. Nah, ini menyelisih sunnah juga, ya. Kenapa? Kecapean sholat malam, tidak boleh. Maka sholat malam pun bertahap, kita paling tidak kita jaga 2 rakaat. Alhamdulillah sudah terasa nikmat, tambah lagi 2 rakaat, tambah lagi, ya. Bahkan Rasulullah itu biasanya 11 rakaat. Meskipun kata Aisyah, jangan tanya bagaimana bagusnya, ya, sholat malam beliau seperti tadi. Loh, tapi saya mau sholat malamnya itu sampai 23 rakaat, itu juga tidak masalah, boleh. Karena apa? Afdalu qiraatul Quran, seutama-utama bacaan Al-Quran adalah fi qiyam, dalam keadaan sholat. Dan sholat malam dengan 23 rakaat itu adalah termasuk sunnah yang dilakukan pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Jadi Umar waktu itu berijtihad, ya, karena masyarakat muslim itu tambah banyak, dan tentu ketika semakin banyak, apalagi tidak langsung berinteraksi dengan Rasulullah SAW, secara kualitas itu bisa mengalami penurunan.
Maka kalau ingin sholatnya sebagaimana Rasulullah SAW, tentu itu tidak gampang. Padahal Umar ingin juga sholat tadi itu dalam keadaan dengan bacaan-bacaan yang panjang. Maka beliau melakukan ijtihad, yaitu tetap dengan harapan bacaan panjang. Maka ketika masyarakat umumnya mungkin dianggap sudah capek, ya, maka dihentikan, ya, ditambah rakaatnya tadi sampai 23 rakaat. Jadi bukan 23 rakaat tapi cepat-cepatan misalnya sampai 7 menit. Nah, itu juga tidak boleh seperti itu. Karena apa? Bisa jadi nanti tidak, ya, menghayati bacaan dari sholat kita. Ya, jadi sholat malamnya itu adalah dengan panjang. Ya, dan ini kebiasaan dari orang-orang soleh sebelum kalian. Dia mendekatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mukaffiratul sayyi'ah, akan mengampunkan dosa-dosa kalian, dan dia akan menghapuskan kesalahan kalian, bahkan apa, dia akan menjadi obat, ya, bagi jasad kalian. Jadi Masya Allah, tubuh kita itu bisa terobati, ya. Wallahu ta'ala alam. Ini mungkin, ya, para dokter atau orang-orang kesehatan yang bisa, ya, mengecek, ya, bagaimana kesehatan dari orang yang sholat malam. Tapi secara pribadi kami acak, ya, kami ketemu beberapa orang, ada yang sampai usia 90 tahun, Pak, masih seger buger kayak orang umur 50-an, ya. Nah, kita ketemu, kita ngobrol-ngobrol, Mbah, kok rahasianya apa, Mbah, kok Masya Allah, ya, orang umur 90 dia pikirannya masih luar biasa, ya, tertata kalau bicaranya, fisiknya masih kuat. Ternyata diantaranya apa? Beliau bilang, saya, ya, beginilah, saya setiap hari jam 2, setengah 3 itu saya sudah mandi. Nah, kemudian dia sudah sholat malam nanti sampai subuh. Masya Allah, berarti secara jasad itu pengaruh, Pak. Bahkan beliau masih ngantar cicitnya itu ke sekolah pakai sepeda, umur 90 tahun. Kata beliau, sepedaan saya itu berapa? Jaraknya mungkin 5 kiloan, PP 5 kilo berangkat, 5 kilo pulang, 10 kilo, mbah setiap hari, mungkin Senin sampai Jumat sepedaan. Masya Allah, ya, ini sesuatu yang luar biasa. Di Malang ini juga ada, kita ketemu, nah, kalau tadi laki-laki, ini mbah perempuan, usianya sekarang mungkin 84, ya, sekitar 84-an tahun, sama, Masya Allah, beliau hafal Al-Quran 30 juz. Kami pribadi pas datang kepada beliau, ini di Malang beliau, itu sampai sungkan, Pak. Ini beliau kalau ngomong itu cerita keluar terus Al-Quran, ya, beliau cerita, oh dalilnya kan bukan begini Ustaz, bukan begini. Loh, kita sendiri belum hafal, Pak, padahal beliau usia 84 tahun, mbah-mbah, ya. Kalau anaknya cerita, ya, minimal setiap malam itu yang beliau selesaikan dalam sholat itu minimal itu surah Al-Baqarah. Dan Masya Allah, Allah berikan keutamaan yang luar biasa. Beliau punya usaha, karyawannya ini 84 tahun, tapi sudah orang, tapi dia tetap sangat ini untuk ngontrol keislamannya, 150-an pegawai kalau nggak salah. Itu beliau miliki usia 84 tahun. Sampai kita tanya, Mbah, ini Mbah misalnya menghafal Al-Quran ini sejak kapan? Apa sejak muda? Oh enggak, beliau menghafal Al-Quran itu sudah usia tua. Karena saya dulu pernah ketemu, kata beliau, ada orang usia 82 tahun menghafal Al-Quran, Masya Allah bisa. Dan sudah, akhirnya pelan-pelan yang sudah hafal itu digunakan untuk sholat malam, ya. Nah, jadi sholat malam tadi ini betul-betul adalah kebiasaan dari orang-orang soleh, ya. Dan apa namanya, sholat malam tadi itu akan memberikan pengaruh yang banyak bagi kita, ya. Maka setiap kita berusaha tadi, contoh Rasulullah SAW dalam sholat malamnya. Bahkan kalau dibaca dalam kitab Tazkiyatun Nufus, ya, itu para ulama itu sampai menceritakan, kalau kita ingin ngecek hati kita ini bersih apa enggak, itu sebenarnya ini bukan untuk lihat orang lain, Pak, ya, tapi untuk ngecek diri kita sendiri, ngukur kadar keimanan kita. Di antaranya ada lihat sholat malam kita. Kalau kita kok susah sholat malam, bangun tidur kok sudah azan, tidak sempat kita sholat malam, atau udah bangun pun kok tidak tergerak hati kita untuk sholat, atau kalaupun sudah sholat kok ternyata buru-buru, tidak merasakan nikmatnya qiyamul lail, nikmatnya dengan
bacaan Al-Quran, berkhalwat dengan Allah, mengadukan masalah-masalah kita, maka tidaklah yang menghalangi kita dari nikmatnya sholat malam tadi itu kecuali karena dosa yang kita lakukan. Ya, dosa itu menyebabkan la yash'uru al-khusu' fi ibadatihim, akan membuat orang tadi itu tidak bisa merasakan nikmatnya khusyuk, khalawatul ibadah, manisnya nikmat ibadah. Ya, kalau kita kok sholat malam sudah susah tadi, pasti itu karena dosa. Ya, minimal kita untuk ngecek diri kita atau pasangan kita lah, atau anak-anak kita, kok bangunnya kok susah ya, cek itu pasti karena dosa. Dulu pernah ada seorang yang dia datang kepada seorang syekh, kata dia, ya syekh, la astati' qiyamul lail fasib lid-dawa, aku kok tidak sanggup ya salat malam. Bisa jadi mungkin dia sudah tidur lebih cepat. Memang kadang kan ada usaha-usaha yang sifatnya manusiawi ya. Ya, Rasulullah kan tidak senang itu habis isya masih banyak ngobrol-ngobrol, kita sudah bahas kemarin. Ya, kalau memang ada hajat yang sangat penting ya silahkan, tapi menjadikan sebagai kebiasaan begadang sampai tengah malam itu bukan yang dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dia misalnya sholat tidurnya sudah lebih cepat, pokoknya sebelum jam 9 sudah tidur dengan niat apa? Bisa bangun pada keheningan malam. Mungkin sebagian orang melatih misalnya, oh dia sebelum tidur ya ada yang sudah minum ya dengan harapan oh bangun nanti bisa ke kamar mandi. Sebenarnya ada lagi yang sangat insya Allah ini memudahkan kita untuk sholat malam, yaitu kita mungkin kalau masih khawatir oh nanti saya bangunnya kesiangan nih, ya mulailah ya sebelum tidur itu, sebelum kita zikir untuk tidur tadi kita sholat dulu. Jadi sholat malam dulu. Memang yang paling utama qiyamul lail tadi kan bisa qablan naum wa ba'dan naum, sebelum tidur atau setelah tidur. Nah, tapi memang yang paling utama yang disebut dengan tahajud itu adalah setelah tidur. Tapi minimal kita sudah melakukan sholat malam dulu sebelum tidur kita. Setelah sholat isya kita sholat malam ya, berarti kita sudah dalam keadaan tidur tadi dengan keadaan suci, sudah dalam keadaan wudhu, kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita bangun ya, kita berdoa. Insya Allah Allah akan mudahkan kita untuk bangun pada keheningan malam ya. Jadi itu diantara upaya yang kita lakukan ya, termasuk tadi mungkin bangun komitmen dengan keluarga, dengan pasangan. Kata beliau SAW, sungguh ya rahimahullahu ala imra'atin, rahmat Allah bagi seorang perempuan, qamat minal lail, dia bangun pada keheningan malam, dan dia tidak lupa apa, ketika bangun tadi juga dia yastaiqadzat zaujahu, dia bangunkan juga suaminya. Begitu juga sebaliknya, kalau suami yang duluan bangun, nah ini buat komitmen ya, maka istrinya juga ikut dibangunkan. Fa'idha abah au abad, kalau kemudian pasangannya tadi itu masih enggan, kan kalau belum biasa itu kadang enggak langsung mudah Pak sholat malam tadi ya, apalagi ini berkaitan dengan kebersihan hati, maka rasya fi wajhiha au fi wajhihi alma. Rasyah itu percikan ya, mungkin kita pegang air, nah, sudah pegang pipinya atau apa gitu, insya Allah kan apalagi air dingin di Malang, nah itu akan langsung itu bisa kebangun. Nah, tapi jangan disiram Bu ya, jadi bangun salah memahami rasyah, siram wajahnya dengan air, wah ini ambil sak gayung atau sak gentong, wah itu tidak jadi romantis nanti malam-malamnya ya, bisa bertengkar. Tapi tentu ini juga harus dengan komitmen di awal ya, jangan tiba-tiba tidak ada komunikasi, wah itu sudah langsung mempraktekkan begitu ya. Perlu kita memang kadang-kadang membangun rumah tangga tadi harus dicek lagi niat kita, komitmen kita dalam membangun rumah tangga antara suami dan istri. Kita ini mau kemana? Apa kita hanya ingin bersama-sama sekedar di dunia ya, atau kita punya cita-cita yang jauh lebih besar, yaitu berkumpul semua anggota keluarga kita itu dalam sorga, kembali ke kampung halaman kita. Nah itu perlu untuk saling dicamkan, sehingga apa, kalau memang ada masalah dalam keluarga tadi kita bisa kembalinya jelas, rujukannya adalah Al-Quran dan Sunnah ya. Maka tadi ketika datang pemuda tadi mengatakan, ya Rasulullah, wahai syekh, ya syekh, la astati' qiyamul lail fasib lid-dawa, aku itu kok tidak sanggup ya salat malam, tidak terasa nikmat salat malam yang aku lakukan, tolong berikan padaku obatnya. Maka apa kata syekh tadi, la ta'sihi bin nahar, jangan kau banyak maksiat, li'annaha yaqimuka baina yadaik fil lail, karena maksiat itu pasti akan menghalangi engkau untuk bangun pada keheningan malam. Jadi cek
hati kita bersih apa tidak, di antaranya dari sholat malam. Ya, termasuk yang berikutnya kata para ulama itu adalah kaifa halukum ma'al Qur'an. Kita perhatikan bagaimana hubungan kita dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an sudah ya jarang kita baca, kita termasuk di antara mahjurah. Ya, orang-orang yang melalaikan Al-Qur'an, ittakhadhu qaumi hadzal Qur'an mahjurah. Kata beliau SAW, Allah gambarkan ketika Rasul mengatakan sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai perkara yang dilalaikan. Maka kalau ada orang kok sudah jarang membaca Al-Quran, ya, lebih senang dengan Quran dibandingkan dengan Al-Quran, lebih senang dengan harddisk, ya, harddisk HP, harddisk laptop dibandingkan dengan hadisnya Rasulullah SAW, maka saksikanlah berarti ada masalah dengan hati kita. In aradah, kalau kalian mau antara hal tuhibbullah amla, apakah engkau betul-betul cinta kepada Allah aula atau tidak, karena cinta harus dibuktikan. Maka diantaranya kata para ulama, falyanzur halukum ma'al Qur'an, perhatikan bagaimana keadaan kalian, interaksi kalian dengan Al-Qur'an. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi ini salat malam. Bahkan pernah dikisahkan itu Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar pada masanya. Apa kata beliau? Khurimtu qiyamul lail bi khamsati syuhur bidzanbi dzanabtuhu. Aku pernah tidak bisa merasakan nikmatnya salat malam itu selama 5 bulan. Kenapa? Bidzanbi dzanabtuhu, karena ada satu dosa yang aku lakukan. Masya Allah, orang-orang saleh terdahulu mereka itu melakukan dosa itu meskipun kelihatan kecil, tapi mereka ingat karena sedikitnya dosa yang mereka lakukan. Tapi kita kadang-kadang dosa yang besar sekalipun itu kita sampai lupa, saking banyaknya dosa yang kita lakukan. Ya, makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, aku langsung merasa kayaknya ada sesuatu ini. Akhirnya beliau ingat apa yang terjadi. Sufyan Ats-Tsauri ini dosanya ulama, pernah berjalan di belakang seorang Sufyan Ats-Tsauri itu pernah berjalan bersama seseorang yang jahil, ya, orang yang kurang ilmunya. Dan biasanya orang jahil itu tong kosong nyaring bunyinya, ya, dia mungkin untuk menutupi, untuk menampilkan, oh saya ini seseorang yang punya wawasan yang luas dan seterusnya, banyak ngomong, Pak, seakan-akan ingin menjadi pusat perhatian, padahal dia sedang menunjukkan kebodohan dirinya sendiri. Maka terbetik hanya di hati Sufyan Ats-Tsauri, apa kata beliau? Hadzal rajul jahlul murakkab, ini orang betul-betul jahil yang bertingkat. Ya, kalau orang jahil atau orang itu berkaitan dengan ilmu itu kan ada huwa yadri wa huwa yadri, ini yang paling bagus. Dia tahu kalau dirinya tahu. Kalau orang tahu bahwa dirinya tahu, maka dia berusaha mengamalkan apa yang dia ketahui, tidak hanya untuk dirinya sendiri, bahkan dia mendakwahkan supaya orang lain juga mengetahui apa yang dia ketahui. Ini orang yang terbaik. Tapi ada juga orang wa huwa la yadri wa huwa yadri, dia tidak mengetahui kalau dirinya itu sudah tahu. Nah, ini kadang-kadang kan termasuk orang zalim, ya, dia tahu misalnya tentang suatu ilmu, tapi kayak tidak tahu aja dia, ya, seperti tidak tahu. Dan yang ketiga, huwa yadri wa huwa la yadri. Ini masih bagus, dia tahu bahwa dirinya tidak tahu, berarti dia kalau sadar, oh saya tidak tahu nih, berarti dia akan punya semangat untuk belajar. Dia sadar dirinya belum tahu, maka dia tidak mau bicara tentang sesuatu yang dia tidak ketahui. Ya, la takfu ma laysa laka bihi ilm, jangan engkau melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu atasnya, karena sesungguhnya inna sam'a wal basar wal fuad, ya, penglihatan, pendengaran, bahkan apa yang terbetik dalam hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan Allah Subhanahu wa taala mintai pertanggungjawaban. Jadi tidak usah malu kita misalnya mengatakan Allahu a'lam, ya, Allah yang lebih tahu, saya tidak tahu. Daripada apa? Kita menyampaikan sesuatu fasu'alu fa'aftu bi ghairil ilm, tapi bukan tanpa ilmu, bukan dengan ilmu. Akhirnya apa? Fa'aftu bi ghairil ilm, kita berfatwa menyampaikan sesuatu tanpa ilmu, fa'adallu, ya, fadallu wa'adallu, akhirnya menjadi orang yang sesat dan menyesatkan orang lain. Bahaya, Pak, menyesatkan orang lain itu kita akan dapat dosa semisal dosa orang yang tersesat tadi. Jadi kita mengajarkan sesuatu yang salah, maka orang ini melakukan kesalahan, ya, karena ilmunya yang salah dari kita.
akhirnya dia ikuti, bahkan dia ngajarkan lagi kepada orang lain. Maka selama ilmu jelek yang kita ajarkan tadi itu dimanfaatkan oleh orang lain, selama itu juga kita akan mendapatkan dosa jariah. Tapi masya Allah, kalau kita betul-betul ya menyampaikan sesuatu, kata beliau SAW, balighu anni, sampaikan itu yang dariku, sampaikan yang kita yakin. Maka beragama ini harus dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya, oh ini sahih, ini benar, dalilnya seperti ini. Persoalan nanti beda dalam menafsirkan, itu urusan lain. Ya, karena memang para ulama itu sudah ada khilaf. Para ulama memang ada perbedaan pendapat ya dalam menafsirkan beberapa hal, dan kita saling menghargai selama ada dalilnya. Nah, ketika kita yakin benar baru kita sampaikan, maka masya Allah, ilmu manfaat yang seperti ini bahkan akan tetap mengalir pahalanya ketika kita sudah meninggal sekalipun. Ya, kalau mati anak cucu Adam, inqata'a amaluhu illa bitsalatin, terputus amalnya kecuali karena 3 perkara. Waladun soleh yad'uhu lahu, punya anak soleh yang senantiasa mendoakan. Sadaqatun jariyah, dia punya harta yang dia sedekahkan ya di jalan Allah. Ya, dan itulah harta yang sesungguhnya. Manusia, kata beliau SAW, fayaqul, mereka mengatakan mali, 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 hartaku, hartaku. Padahal tidaklah dari hartanya itu kecuali hanya 3 bagian saja. Ma'akala fa'afnah, apa yang kalian makan, kata beliau SAW, sudah habis. Ma'al basa fa'ablah, apa yang kalian pakai itu akan rusak. Punya baju rusak nanti, punya kendaraan rusak, punya rumah suatu saat pasti akan rusak. Ya, tapi wa ma anfaqa fi sabilillah, apa yang kalian infakkan di jalan Allah, fa'abqa, dia akan kekal dan bahkan akan menjadi teman kita nanti sejak kita dimasukkan pada alam barzah. Maka jangan pernah kita tertipu ya. Nah, orang-orang tadi kalau dia misalnya tahu oh dirinya ini punya ilmu atau dirinya belum punya ilmu, maka masya Allah dia tahu ukuran dirinya. Tapi yang bersama Sufyan Ats-Tsauri termasuk orang yang keempat, wa huwa la yadri wa huwa la yadri, dia tidak sadar kalau dirinya tidak tahu. Ini bahaya ya, sudah tidak berilmu tapi dia tidak sadar. Akhirnya apa? Semangat belajar juga tidak ada. Kadang semuanya harus dia komentari ya, ingin dia komentari, ingin menunjukkan kepada orang lain. Terbetik di hatinya Sufyan Ats-Tsauri tadi, hadzal rajul jahlul muraqab, ini orang betul-betul jahil bertingkat. Ternyata apa? Itu baru ada dzan, inna ba'da dzan ismun, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Maka ini ternyata menyebabkan Sufyan Ats-Tsauri itu sudah tidak bisa merasakan nikmatnya sholat malam itu selama 5 bulan. Maka orang mukmin itu hilangkan dia prasangka oh dengan saudara-saudaranya ya, jangan kita negative thinking ya, tapi ya kita banyak berhusnuzon dengan saudara kita. Nah, ini sholat yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu. Oleh karena itu setiap kita tentu tadi harus memahami kedudukan sholat. Sholat wajib yang 5 waktu, nah itu pokok, kita jaga waktunya, kita jaga tata caranya sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW, berusaha untuk khusyuk dalam sholat kita, termasuk kita berusaha untuk berjamaah ya. Kemudian setelah itu jangan cukupkan hanya dengan wajib, tambah dengan yang sunnah. Dan yang paling utama dari sholat sunnah tadi yaitu qiyamul lail. Dan anak-anak kita pun, kata beliau SAW, marru auladakum bis shalah, perintahkan anak-anak kalian tadi untuk sholat, wahum abna'us saba', kalau mereka sudah usia 7 tahun, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'asyarah, dan kalau mereka sudah usia 10 tahun bahkan boleh untuk dipukul. Pukul mereka, kata beliau SAW, tentu dengan pukulan yang sifatnya mendidik. Anak-anak mau salat, wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan tempat tidur mereka, maksudnya yang laki-laki dan perempuan itu jangan dibuat bareng ya. Jadi inilah kewajiban kita ya, senantiasa wa'mur ahlaka bis shalah, memerintahkan anggota keluarga kita untuk salat, wastabir 'alaiha, dan bersabar di atasnya ya. Sesungguhnya ya, ista'inu billah bis sabri was shalah, hidup kita ini penuh dengan cobaan, hidup kita ini penuh dengan ujian, tapi insyaallah kita akan bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan salat kita ya. Wallahu taala a'lam. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan ya, bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul menjaga salatnya, termasuk wa yutilu as-shalah, salat sunnah beliau itu dilakukan dengan panjang ya.
Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan, kami persilahkan. Ya, ya. Ya, yang diqadha itu kalau seperti puasa ayyamul bid, dia kan terikat dengan waktu, maka tidak ada qadhanya. Ya. Nah, adapun untuk sholat sebenarnya bukan qadha. Ya, dia ketika terlepas, yang mengqadha itu artinya kan ibadah wajib. Tapi ketika kita terlepas dengan satu amalan sunnah, kan masing-masing orang kan berbeda-beda. Ada yang kuat dengan puasanya, ada yang kuat dengan sholatnya, ada yang kuat dengan sedekahnya, ada yang kuat dengan ilmunya, ada kuat dengan apapun. Yang jelas setiap kita harus berusaha ada sesuatu amalan sunnah yang itu mudah-mudahan bisa menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk ayyamul bid itu kan memang puasa level ketiga tadi ya, setelah puasa Daud, puasa Senin Kamis, kemudian kalau memang tidak sanggup semua, maka ayyamul bid. Oh, terlewat. Nah, ini ibadah sunnah, maka sudah, tidak apa-apa. Mungkin kita tambah dengan kebaikan pada sisi yang lain. Ya, Rasulullah juga memerintahkan, ya, para ulama mengatakan kalau misalnya ada orang, ya, misalnya dia masih latihan ini untuk sholat malam, terlewat sholat malam, maka Allah itu tahu kok kesungguhan kita. Maka beberapa orang sholat terdahulu mereka ganti dengan sholat duha, tapi bukan mengqadha maknanya, tapi dia lewat satu kebaikan ini, maka dia tambah dengan kebaikan yang lain. Insya Allah dengan semangat kita tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk kebaikan-kebaikan tadi. Wa man jahada fina, siapa kata Allah Subhanahu wa taala yang memang sungguh-sungguh ingin meniti jalan kami, lanahdiyalahum subulana, kami akan menunjukkan jalan kami. Kalau Allah sudah tahu, orang ini betul semangat ingin puasa, Allah mudahkan kok dia untuk puasa. Orang ini betul-betul semangat dia ingin salat malam, jujur dari hatinya, Allah pun insya Allah akan mudahkan dia untuk melaksanakan atau mengerjakan salat malam tadi. Mungkin begitu Pak ya, wallahu ta'ala alam. Jadi tidak perlu ada qadha, tapi berusaha tadi, karena mungkin ada satu kebaikan yang tidak bisa kita dapatkan, nah kita berusaha dengan atau menambah dengan kebaikan yang lain pada amalan yang lainnya. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Silakan, ada yang lain? Cukup? Ya, demikian kiranya yang bisa kita sampaikan ya. Jadi lagi-lagi salat ini ya, apalagi yang wajib, as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Ya. Dan nanti awwalu ma yuhasabu indallah yaumal qiyamah as-salah. Perkara pertama yang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita, yaitu urusan salat. Siapa yang sudah baik salatnya, maka insyaallah akan baik juga amal ibadah yang lainnya. Tapi kalau siapa yang sudah jelek salatnya, yang rusak salatnya, maka yang lain juga akan rusak. Ya, salat akan mencegah orang dari yang fahsya dan mungkar. Kalau ada orang STMJ, mesti berarti ada masalah dengan salatnya. Dan karena mungkin kadang-kadang kita nyadari sholat wajib saja, kadang pas sholat malah pikiran kita kemana-mana, apalagi sedang ada urusan penting ya, atau ada masalah. Sholat saja kok malah ada dompet lupa meletaknya, itu ingat itu waktu sholat. Maka kadang-kadang kelalaian kita, dan inilah keadaan manusia ya, al-ins mahalul khata' wa nisyan, keadaan kita itu salah, lupa. Kita ini makhluk yang lemah, maka karena kita menyadari ada kekurangan-kekurangan, nah, maka niscaya kekurangan tadi sebenarnya itu bisa ditutupi dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Dan yang paling utama di antara amal sunnah ya, salat tadi, yaitu qiyamul lail, menjaga salat malam ya. Dan semoga kita semua termasuk di antara orang-orang ya yang senantiasa menjaga salat malam kita. Beda dengan orang-orang munafik yang Allah gambarkan, wa idza qamu ila shalah qamu kusalah. Kalau berdiri mereka untuk salat, berdirinya itu hanya malas-malasan, yuraunan nas. Karena apa? Mereka ini riak. Dan sholat malam itu tidak boleh riak Pak. Hanya urusan kita dengan Allah ya. Tidak usah kita misalnya sholat malam langsung jadikan kesempatan untuk WA-in orang, ayo bangun tahajud. Ya sudah, biarlah. Kecuali keluarga kita memang perlu dari kita ajak bangun gitu ya. Wala yadhkurunallaha illa qalila ya. Dan orang-orang munafik itu mereka tidak ingat kepada Allah kecuali hanya sedikit. Sementara orang-orang beriman bahkan dalam keadaan apapun tadi, mereka selalu menghubungkan setiap aktivitas mereka ini dengan zikir, dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
Ya, demikian kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.